kita mulai acara seminar ini. Baik, kita mulai ya karena sekarang sudah jam 9:16, sudah lebih 16 menit dari waktu yang ditentukan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Makmun Effendi, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah fisika. Yang kami hormati Bapak Suripno ST MPD, selaku narasumber pada seminar kali ini. Yang kami hormati juga Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara seminar peran energi dan usaha dalam menopang kehidupan manusia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah dan karunia-Nya kita dapat mengikuti webinar ini dengan keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Feti Fajrianti yang akan bertindak sebagai MC pada acara webinar kali ini. Untuk susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama, pembukaan, pembacaan doa, menyanyikan lagu wajib nasional dan Mars Pelita Bangsa, dilanjutkan acara inti, doa, dan penutup. Untuk memulai acara webinar kali ini, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mars Pelita Bangsa. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia.
dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi, Universitas Pelita Bangsa. Tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Bersatu membangun Indonesia. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Untuk acara inti akan dipandu oleh Mbak Mawadah selaku moderator. Mbak Mawadah sendiri merupakan rekan kami, mahasiswa dari Teknik Informatika kelas TI 24B1. Kepada Mbak Mawadah dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Master of Ceremony untuk kesempatan yang sudah diberikan. Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar teman-teman peserta seminar? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan kuota aman ya untuk melakukan acara seminar pada pagi kali ini. Terima kasih sudah bergabung di seminar fisika hari ini dengan topik yang super menarik, yaitu energi dan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Saya Mawadah yang hari ini akan menemani kalian selama acara berlangsung. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus bahas soal energi dan usaha dalam kehidupan sehari-hari? Karena ini bukan cuma sekadar materi pelajaran, tapi hal yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari listrik yang nyalain gadget, panas dari kompor, sampai gerak tubuh kita waktu bangun kesiangan. Dan hari ini kita nggak sendirian, kita kedatangan narasumber keren dan berpengalaman di bidangnya, yaitu Bapak Suripno ST.MPD. Beliau adalah guru fisika yang bukan cuma paham teori, tapi juga jago banget dalam menjelaskan konsep-konsep fisika dengan cara yang menyenangkan. Jadi, siap-siap ya, kita akan dapat banyak insight seru dan aplikatif hari ini. Jangan lupa siapkan catatan, dan kalau ada pertanyaan bisa dikumpulkan terlebih dahulu, nanti selesai materi bisa langsung raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Bapak Suripno ST.MPD, seorang guru di SMK yang 1 Gantar, pendidikan terakhir S2 Prodi Pendidikan MIPA di Universitas Unindra, Jakarta, yang akan membagikan wawasan luar biasa tentang energi dan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kami memberikan waktu kurang lebih 45 menit dari mulai membahas materi. Pada Bapak Suripno ST.MPD kami persilakan dengan hormat. Silakan Pak Suripno, apakah sudah terhubung? Sudah, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai, bagaimana kabar Bapak hari ini Pak Suripno? Ya. Halo. Halo Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terdengar suara saya Mbak? Terdengar Pak, sangat jelas. Alhamdulillah ya, semoga tetap sehat dan semangat sampai akhir sesi nanti ya Pak. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak berbagi ilmu di acara seminar kali ini, Pak? Jujur ini baru pertama kali saya diundang sebagai pembicara gitu ya. Kebetulan juga yang mengundang adalah alumni dari sekolah kami, jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin gitu ya demi alumni kami gitu. Dan mudah-mudahan juga apa yang nanti akan saya sampaikan bisa berkenan untuk semuanya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, ada kesalahan, karena saya terus terang baru pertama kali ini. Baik Pak. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Semoga bisa berjalan lancar dan kami sangat menerima apa yang Bapak berikan. Ya. Baik Pak, kalau begitu kami persilakan Pak untuk menyampaikan materi. Oke, siap. Izin saya share screen dulu. Oke, baik Pak. Kebaca. Oh, dari panitia yang mau share juga nggak apa-apa Pak? Sebentar, ini masuk nggak? Terlihat Mbak? Belum terlihat Pak. Oke, udah terlihat Pak, udah cukup jelas. Baik, terima kasih. Boleh saya mulai? Boleh Pak, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga kita semua sehat walafiat hari ini di hari Ahad yang luar biasa bagi saya hari ini. Saudara-saudara sekalian, mohon izin saya mungkin bukan orang yang ahli dalam bidang fisika, tapi kebetulan saya menjadi praktisi sebagai guru fisika sudah 25 tahun dan insya Allah saya akan berbagi walau hanya sedikit mungkin ilmu yang bisa saya bagi. Seminar ini sengaja saya beri judul Energi dan Usaha dalam Kehidupan Sehari-hari. Ini biodata saya. Nama lengkap saya Suripno. Saya tinggal di sebuah desa bernama Sukajati, Kecamatan Horgelis, Kabupaten Indramayu di Jawa Barat. Kemudian saya kebetulan juga pendidikannya terakhir S2 Pendidikan MIPA Unindra Jakarta. Pekerjaan saya guru PNS. Dulu waktu kurikulum masih K13 itu pelajaran yang saya ampuh adalah fisika. Namun ketika berubah kurikulumnya menjadi kurikulum merdeka, mata pelajarannya berubah menjadi proyek kipas. Kalau di SMA mungkin masih tetap ada pelajaran fisika, tapi di SMK sudah ada perubahan. Termasuk ketika ada murid kami yang sekarang jadi mahasiswa di sana, itu belajarnya tentang fisika. Moto hidup saya sederhana saja, hidup dengan 5B, bersyukur, berdoa, berusaha, bersabar, dan berbagi. Mungkin hari ini termasuk B yang kelima, insya Allah saya ingin berbagi sepengetahuan saya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi tidak dapat dibuat dan dimusnahkan oleh manusia tentunya, hanya Allah yang bisa, tetapi bentuknya dapat berubah-ubah. Berikut ini ada beberapa macam energi yang ingin kami tampilkan. Di antaranya adalah yang pertama, energi nuklir. Energi nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan akibat interaksi inti atom yang dihasilkan dari reaksi peluruhan bahan radioaktif dengan sifat tidak stabil. Bahan radioaktif dapat meluruh menjadi molekul yang stabil dengan mengeluarkan sinar alfa, beta, dan gamma, serta mengeluarkan energi yang cukup besar. Energi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik ataupun untuk keperluan kedokteran, konstruksi, dan bangunan. Bahkan ini menjadi fenomena tersendiri ketika terjadi perang, ada kekhawatiran penggunaan senjata nuklir, karena ini sangat mengerikan. Bisa dibayangkan kalau senjata nuklir digunakan. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pertama yang dirancang untuk menyediakan energi bagi masyarakat didirikan pada tahun 1954 di Rusia. Menurut keputusan Presiden nomor 5 tahun 2006, Indonesia berencana memiliki 4 PLTN pada tahun 2025 ini, yakni di Kudus, Gorontalo, Bangka Belitung, dan Kalimantan. Semoga ini betul-betul direalisasikan dan persediaan listrik kita terpenuhi secara nasional. Total kapasitasnya minimalnya 4.000 megawatt atau sekitar 1,96% kebutuhan listrik nasional, yang diperkirakan pada tahun 2025 itu kebutuhannya sekitar 200.000 hingga 350.000 megawatt. Ini memang semakin ke depan kebutuhan energi listrik kita secara nasional terus meningkat. Membangun reaktor nuklir membutuhkan teknologi tingkat tinggi. Ini menghasilkan energi terbarukan yang bersih. Namun, produk samping dari energi nuklir adalah bahan radioaktif
yakni kumpulan inti atom yang tidak stabil yang dapat mempengaruhi banyak materi di sekitarnya. Bahan radioaktif bisa sangat beracun, menyebabkan luka bakar, meningkatkan risiko penyakit kanker, penyakit darah, dan kerusakan tulang. Bahkan dulu sempat terjadi ledakan kebocoran dari reaktor nuklir di Chernobyl dan juga di Jepang, gitu ya. Ini sangat mengkhawatirkan. Berikutnya yang kedua berkaitan dengan energi adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Jadi kalau tadi energi nuklir tidak termasuk dalam energi kimia, kalau energi nuklir tadi tidak stabil. Kalau energi kimia ini reaksinya stabil. Beberapa contoh media penyimpanan energi kimia yang biasa kita temui antara lain pada baterai, ya sekarang sudah umum, mobil-mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik dan sebagainya itu menggunakan baterai. Kemudian pada makanan dan juga BBM, bahan bakar minyak, ada Pertamax, Pertalite dan sebagainya, itu merupakan hasil dari proses energi kimia. Yang ketiga, energi kalor atau thermal. Energi kalor adalah energi dari aktivitas yang dapat menghasilkan panas, ditandai dengan kenaikan suhu sebuah sistem. Secara mikroskopis, energi kalor merupakan energi yang ditimbulkan karena interaksi antar molekul, atom, atau elektron dari sebuah zat. Contohnya sinar matahari yang kemarin banyak juga dimanfaatkan untuk kendaraan, termasuk dari SMK ada yang membuat prototipe kendaraan menggunakan sinar matahari energinya itu menggunakan aplikasi solar system. Di listrik juga sudah banyak yang menggunakan aplikasi solar system, termasuk untuk pemanas air itu ada banyak menggunakan solar system. Kemudian juga ada kompor listrik, panas bumi, pembakaran kayu, dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari energi kalor thermal. Berikutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari perpindahan muatan listrik atau elektron melalui suatu konduktor seperti kawat. Energi ini dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi lain, seperti cahaya, panas, gerak, atau suara. Energi listrik dibedakan menjadi A. Energi potensial listrik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Muatan listriknya tidak mengalir atau statis. Besarnya energi potensial listrik dirumuskan sebagai W sama dengan Q kali V. Q kali V. Di mana W menyatakan besarnya energi listrik dalam satuan joule, kemudian Q adalah muatan listrik yang nilainya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Kemudian V-nya adalah potensial listrik volt. Jadi pada baterai aki misalnya yang diam itu menyimpan energi potensial listrik. Nah, besarnya energi potensialnya bisa dihitung. Ya, diketahuinya ada Q-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 19, tinggal V-nya ada berapa? Misalnya V-nya 12 volt ya untuk baterai, tinggal dikalikan saja. Maka energinya bisa dihitung berapa joule. Berikutnya yang kedua, yang B adalah energi listrik dalam rangkaian, yaitu energi yang dimiliki oleh muatan listrik yang mengalir. Kalau tadi listriknya diam, ya, misalnya pada aki atau baterai itu diam, sedangkan kalau yang ini listrik yang Anda mungkin tahu di PLN itu listriknya mengalir. Berdasarkan energi listrik statis dan hukum Ohm, persamaan energi listrik pada rangkaian dirumuskan sebagai W sama dengan V kali I kali T. Atau kita mudahkan menjadi W sama dengan fit, di mana V-nya sendiri adalah perkalian dari I dikali R. Untuk diketahui, W itu besarnya energi listrik dalam satuan joule, sedangkan V itu menyatakan potensial listrik atau dalam volt satuannya.
Kemudian I adalah besarnya kuat arus listrik dalam ampere. R menyatakan besarnya hambatan listrik dalam satuan ohm, dan T-nya menyatakan waktu dalam sekon. Nah, untuk perhitungan biasanya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu ya. Contoh, ada kuis 1 ini, nanti saudara-saudara mungkin bisa sambil coret-coret, berhitung gitu ya. Ada sebuah setrika listrik dipasang pada sumber tegangan 220 volt ya. Pada umumnya listrik PLN kita itu tegangannya 220 volt dan kuat arusnya misalnya 5 ampere. Jika alat tersebut menyala selama 1 jam, hitunglah A, berapa hambatan listriknya, B, berapa besar energi listriknya, dan C, jika tarif listrik Rp500 per kWh, berapa biaya penggunaan setrika itu selama 1 jam. Nah, ini yang realistis di lapangan, kita pakainya kWh, ya, kilowatt hour atau kilowatt jam, itu yang biasa digunakan. Nah, nanti saudara-saudara mungkin bisa mencoba berhitung dari rumus yang ada, kemudian hitunglah yang pertama, yang A itu hambatan listriknya. Berarti kalau hambatan berapakah R-nya? Gitu. V-nya diketahui, T-nya diketahui, R-nya dicari. I-nya diketahui, R-nya dicari. Gitu ya. Yang B, berapa besar energi listriknya, maka dihitung berapa W-nya. Itu pakai FIT tadi. Nah, kemudian tarif. Nah, setelah diketahui besarnya energi dalam satuan watt hour, ya, kemudian dihitung dengan tarif Rp500 per kWh, berarti nanti dibagi 1.000 dulu, hasil energinya dibagi 1.000, kan ada kilowatt hour. Nah, nanti baru kita akan peroleh berapa tarif listrik yang harus dibayarkan ketika menyalakan setrika listrik selama 1 jam itu. Kita lanjutkan. Bahasan berikutnya adalah energi mekanik. Nah, ini yang agak menarik perhatian. Energi mekanik adalah energi yang dihasilkan dari penjumlahan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh sebuah benda. Besarnya energi mekanik dirumuskan sebagai EM sama dengan EP ditambah EK. EM itu menyatakan besarnya energi mekanik dalam satuan joule, EP menyatakan besarnya energi potensial dalam satuan joule, dan EK juga energi kinetik dalam satuan joule. Kita bahas yang pertama, yang A, energi potensial atau EP, yaitu energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Ya. Ini biasanya ditandai adanya ketinggian benda terhadap lantai. Maka rumus energi potensial dinyatakan sebagai EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP itu menyatakan besarnya energi potensial dalam satuan joule, kemudian M adalah massa bendanya dalam kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi yang biasanya diketahui nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, atau ada juga yang mencantumkannya 10 meter per sekon kuadrat, tergantung mana yang akan dipilih. Yang kemudian H adalah menyatakan besarnya ketinggian benda dalam meter. Itu diilustrasikan sebagai pohon kelapa, ya, ada kelapa pada ketinggian tertentu, maka EP pada saat dia di ketinggian itu adalah merupakan EP yang maksimum, ya, karena punya H yang tertinggi. Sedangkan EP ketika kelapa itu ada di lantai, maka EP-nya adalah EP minimum atau nilainya sama dengan 0, karena ketinggiannya H-nya sama dengan 0. Itu untuk energi potensial. Berikutnya adalah tentang energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki benda karena kecepatannya atau gerakannya.
Ini dirumuskan besarnya energi kinetik adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Di mana EK adalah besarnya energi kinetik, M menyatakan massa benda dalam kilogram, V adalah kecepatan benda dalam meter per sekon kuadrat. Pada kenyataannya di lapangan kita mungkin tidak familiar dengan kecepatan meter per sekon itu ya, bukan ms kuadrat itu ya, m per s. Tapi yang umum itu kita mengenal kecepatan dalam kilometer per jam. Misal saudara ketika awal masuk ke jalan tol menggunakan mobil misalnya, itu kecepatannya 60 km per jam. Nah, kemudian karena jalanan sepi di tol itu, saudara menaikkan kecepatannya menjadi 120 km per jam. Berarti ada kenaikan 2 kali lipat dari kecepatan semula. Nah, pertanyaannya, perbandingan energi yang digunakan, konsumsi bahan bakar yang digunakan, energinya itu, antara kecepatan pada saat 60 km per jam dengan kecepatan 120 km per jam itu bagaimana? Ya. Nah, dari hitungan ini kita bisa tahu bahwa EK itu berbanding lurus dengan V kuadrat. Jadi ketika V-nya yang pertama itu 60 km per jam, berarti itu kan satu kalinya. Ketika kecepatannya diubah menjadi dua kali lipatnya, menjadi 120 km per jam, maka V-nya itu nanti dikuadratkan, jadi 2V kuadratkan, sehingga energi yang harus diserap oleh mesin itu sekitar 4 kali lipatnya. Ya, memang agak luar biasa ya, kalau kecepatan tinggi itu sudah berkonsekuensi pada penggunaan energi yang besar juga. Makanya disarankan gak usah kebut-kebutan, disarankan sebaiknya kecepatan santai saja agar energi yang digunakannya juga lebih ringan. C. Hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa jumlah energi potensial dan energi kinetik di titik manapun dalam medan gravitasi selalu sama. Jadi EM1 itu sama dengan M2 atau energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir. Jadi kondisi 1, kondisi 2, kondisi awal, kondisi akhir dimanapun itu akan bernilai sama. Maka dari sini bisa diturunkan karena EM itu EP ditambah EK, maka EM1 adalah EP1 ditambah EK1 dan EM2-nya adalah EP2 ditambah EK2. Artinya EP1 berarti energi potensial awal, EK1 adalah energi kinetik awal, dan EP2 adalah energi potensial awal, serta EK2 adalah energi kinetik akhir. Maaf, yang EP2 adalah energi potensial akhir, EK2 berarti energi kinetik akhir. Nah, ini ada kuis juga untuk saudara-saudara mungkin bisa coba hitung. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak jatuh bebas. Nah, karena jatuh bebas maka kecepatan awalnya adalah 0. Dari posisi A dengan ketinggian 4 meter. Dari permukaan tanah ke posisi B di atas tanah. Nah, berarti posisi B ketinggiannya HB-nya adalah 0 ya, karena menempel di permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah A energi potensial benda di titik A, B energi potensial benda di titik B, C energi kinetik benda di titik A, D energi kinetik benda di titik B, dan E adalah kecepatan benda saat di titik B. Menariknya fisika itu kadang soalnya cuma satu, tapi pertanyaannya bisa ada 5 butir pertanyaan. Nah, ini mudah-mudahan saudara-saudara bisa menjawab ini dengan menggunakan rumus tadi, rumus energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik. Gitu. Masing-masingnya bisa diuraikan dari EP, EK, dan EM. Baik, sesi saya selesaikan dulu.
agar nanti bila mana ada tanya jawab, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya, kita diskusikan bersama. Di sesi yang kedua adalah tentang usaha. Usaha didefinisikan sebagai besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Jadi setelah dilakukan suatu usaha, tempat atau letak benda atau objek itu berpindah atau berubah. Jadi syaratnya ada usaha itu ada perpindahan. Ini menjadi catatan. Jadi kalau kita sebagai manusia dinyatakan sedang berikhtiar, sedang berusaha, maka tidak boleh diam, tidak boleh mager, gitu ya. Harus ada perpindahan, ada gerak. Satu, usaha pada bidang datar dengan gaya lurus. Jika suatu benda, misalnya balok, berada pada bidang datar yang licin, anggap ini lantainya licin ya, sehingga tidak ada gesekan antara balok dengan lantai. Seolah lantainya dianggap licin. Kemudian diberi gaya F yang lurus, maka besarnya usaha yang dihasilkan dirumuskan sebagai W sama dengan F dikali S, di mana usaha atau work satuannya dalam joule, F-nya gaya atau force dalam Newton, dan S-nya adalah perpindahan atau shift dalam meter. Jadi besarnya usaha itu berbanding lurus terhadap gaya dan juga perpindahannya. Kalau Bapak, saudara-saudara sekalian, usahanya dianggap ingin sukses, maka perbesarlah gayanya dan perbesar juga perpindahannya. Gitu ya. Geraknya harus diperbesar agar usahanya bisa maksimal. Dua, usaha pada bidang datar dengan gaya membentuk sudut alfa. Jika suatu benda, misalnya balok, berada pada bidang datar yang licin, kemudian diberi gaya F yang membentuk sudut alfa terhadap bidang lurus, maka besarnya usaha yang dihasilkan dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali cosinus alfa dikali S. Keterangannya sama, W itu menyatakan besarnya usaha atau work dalam joule, kemudian F menyatakan besarnya gaya atau force dalam Newton, S adalah perpindahan atau shift dalam meter, dan alfanya adalah sudut kemiringan. Ini perlu saudara-saudara bandingkan antara yang tadi, yang pertama, ini gayanya lurus, sedangkan yang kedua itu gayanya membentuk sudut alfa. Semakin membentuk sudut, maka usahanya semakin lebih kecil dibandingkan yang lurus. Sehingga kadang kita ini mungkin dalam kehidupan sering banyak variasinya ya, banyak lika-likunya. Nah, ini akan menyebabkan usaha yang dilakukannya semakin kecil. Beda kalau yang lurus-lurus saja, insya Allah hasil usahanya akan semakin lebih besar. Itu logikanya mungkin di kehidupan kita. 3, usaha pada bidang miring. Jika suatu benda, misalnya balok, berada pada bidang miring yang membentuk sudut alfa dan licin, kemudian diberi gaya F hingga balok meluncur ke bawah, maka besarnya usaha yang dihasilkan dirumuskan sebagai berikut. Ini seperti kondisi ini, jadi bidangnya miring. Kalau tadi gayanya yang miring, kalau ini bidangnya yang miring, maka besarnya W sama dengan M dikali G dikali sinus alfa dikali S. Tentu usaha yang begini ini sangat lebih besar dibandingkan yang tadi, yang pertama dan kedua, nilai usahanya, karena dia akan meluncur dengan sendirinya itu. Sehingga W dinyatakan sebagai usaha atau work dalam joule, F adalah gaya atau force dalam Newton, W-nya, W kecil itu ada gaya berat, di sini diistilahkan weight,
dalam Newton, M menyatakan massa benda atau mass dalam kilogram, G percepatan gravitasi bumi dalam meter per sekon kuadrat, sedangkan S perpindahannya atau shift dalam meter, alfanya adalah sudut kemiringan. Kalau kita berkendara motor ya, atau mobil, ketika jalanannya meluncur ke bawah seperti itu, membentuk sudut seperti itu, maka walaupun tanpa digas, dia akan jalan dengan sendirinya. Ya. Ini tentunya lebih menghemat energi. Jadi ketika jalanan turun, bisa saja kita menetralkan gear kita, gitu ya, gear kendaraan kita dinetralkan sehingga dia akan meluncur tanpa menggunakan energi, ya, bisa dengan sendirinya. Di sini juga sengaja saya tampilkan sudut-sudut istimewa yang barangkali saudara-saudara masih ingat, syukur. Kalau yang lupa, mudah-mudahan ini untuk mengingatkan kembali. Ketika ada sinus, kosinus, tangen dengan sudut sinus 0 derajat, maka nilainya adalah 0. Semakin ke atas, semakin vertikal, ya, sinus 90 derajat, nilainya 1. Jadi sinus itu grafiknya dari 0 sampai dengan 1. Cukup diingat-ingat saja yang ujung-ujung tengah gitu. Ujungnya itu 0 derajat dengan 90 derajat, yang tengahnya 45 derajat. Maka untuk sinus 0 derajatnya 0, 45 derajatnya setengah akar 2, 90 derajatnya 1. Jadi paling tingginya 1. Adapun di antara keduanya 0 derajat sampai 45 derajat ada 30 derajat, itu nilainya setengah. Sedangkan antara 45 derajat sampai 90 derajat itu ada 60 derajat, nilainya setengah akar 3. Ini sengaja sudut-sudutnya yang istimewa, walaupun di lapangan di kenyataan kehidupan jarang ditemui sudut-sudut istimewa seperti ini, ya. Oleh karenanya nanti saudara bisa menggunakan aplikasi atau kalkulator untuk menghitung berapa sudut kemiringannya, nilainya, baik sinus, kosinus maupun tangen. Kalau kosinus kebalikannya dari sinus. Kalau saat kosinus 0 derajat itu nilainya 1. Semakin tinggi, ya, itu nilainya semakin 0, ya. Jadi dari kosinus 0 derajatnya 1, kosinus 90 derajatnya malah 0, karena ini berikut dengan sumbu Y, gitu ya. Sedangkan kosinus itu ke arah sumbu X. Kemudian yang di tengahnya 45 derajat itu nilai sinus maupun kosinus sama-sama setengah akar 2. Nah, yang membedakan itu nilai 30 derajatnya untuk kosinus 30 derajat itu setengah akar 3, sedangkan kosinus 60 derajatnya setengah. Nah, ini yang sering keluar kadang yang gampang saja, sinus 30 derajat dan kosinus 60 derajat, itu paling gampang karena nilainya setengah gitu. Sedangkan tangen itu perbandingan antara sinus dibanding kosinus, ya. Sinus 0 derajat 0, kosinus 0 derajatnya 1, nah, 0 dibagi 1 itu 0. Sedangkan untuk sinus 30 derajat setengah, kosinus 30 derajat setengah akar 3, maka setengah dibagi setengah akar 3 adalah sepertiga akar 3. Nah, itu tinggal setengahnya dihapus, ya. Tersisa tinggal seper akar 3. Nah, dirasionalkan penyebutnya, maka ketemu angka sepertiga akar 3. Untuk yang 45 derajat, karena sinus maupun kosinus sama nilainya setengah akar 2, maka tangen 45 derajat adalah nilainya 1. Untuk yang 60 derajat, setengah akar 3 dibagi setengah, ya akar 3. Sedangkan untuk yang 90 derajat, sinus 90 derajat 1, kosinus 90 derajatnya 0, 1 dibagi 0 jadi tak hingga. Ada istilah, kalau kita berbagi itu, jangan pernah berharap apa-apa gitu ya, biar pahalanya tak terhingga, begitu kurang lebihnya. Terakhir ada kuis yang ketiga. Misal ada sebuah balok bermassa 2 kg berada di atas bidang miring yang licin dan membentuk sudut 45 derajat. Maaf, itu angka 0 di atas 45-nya tidak muncul.
terhadap bidang lurus hingga balok meluncur ke bawah sejauh 4 meter dari posisi semula. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, itu jadi sama, kuadratnya tidak muncul, berapakah usaha yang dilakukan? Nah, ini ingat bidang miring, jadi menggunakan aplikasi, menggunakan ini rumusnya. Tinggal dihitung saja, akan ketemu berapa W-nya. Baik, sampai sini mungkin dua bahasan ini tidak terlalu menarik mungkin ya Pak, Mbak, saudara-saudara sekalian. Ya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya, manfaat dari energi itu menggerakkan tubuh. Energi diperlukan untuk menggerakkan tubuh dan melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau kita katakanlah tidak makan, tidak minum, tidak ada energi masuk, maka badan akan lemas. Kemudian bisa mengoperasikan peralatan. Energi listrik digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik dan juga mesin. Kemudian manfaat dari energi adalah menghasilkan panas. Energi panas digunakan untuk memasak, menghangatkan ruangan, dan lain-lain. Termasuk mendinginkan ruangan itu butuh energi, ya, dengan sistem kebalikannya. Sedangkan manfaat usaha itu adalah untuk mencapai tujuan. Usaha yang dilakukan dapat membantu mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Ya, kalau kitanya tidak ada usaha, ya tentu kualitas hidupnya akan terganggu. Kemudian mengembangkan keterampilan. Usaha yang dilakukan dapat membantu mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kemampuan, termasuk yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara sekalian, kita semua. Dengan kita belajar, ini sama saja kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan keterampilan. Kemudian manfaat usaha berikutnya adalah meningkatkan produktivitas. Usaha yang dilakukan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang tadi saya singgung juga, agar bahan bakar kendaraan kita tidak boros, konsumsi bahan bakarnya, maka tidak perlu ngebut, ya. Gunakan aja sewajarnya, itu santai saja, yang penting selamat. Berikutnya, manfaat energi dan usaha. Gabungan dari energi dan usaha ini akan meningkatkan kualitas hidup. Energi dan usaha yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan. Setiap kita tentu memiliki tujuan hidup, ya, termasuk saudara-saudara sekalian menempuh pendidikan, kuliah, dan sebagainya. Ini adalah sebagai bentuk untuk mencapai tujuan. Karena pendidikan itu penting, termasuk saya pribadi, ya, insya Allah ya selalu pengen belajar dari banyak hal. Kemudian manfaat energi dan usaha berikutnya adalah mengembangkan potensi. Energi dan usaha yang dilakukan dapat membantu mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan. Apa yang sudah saudara-saudara lakukan itu kelak akan membawa kebaikan untuk saudara-saudara sekalian, karena saudara akan memiliki potensi dan meningkatkan kemampuan. Ya, minimalnya kalau saudara sudah menempuh sarjana tentu akan memiliki kemampuan lebih dibandingkan yang belum sarjana. Ya, secara akademik kita akan lebih diakui dibandingkan yang tidak memiliki gelar akademik. Kemudian manfaat berikutnya dari energi dan usaha adalah meningkatkan kemandirian. Energi dan usaha yang dilakukan dapat membantu meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada orang lain. Sering kita mungkin ketergantungan kita pada orang lain itu tinggi, ya. Saling mengandalkan, ada PR, ada tugas, ya, kita cari sana sini gitu ya. Tapi kalau kitanya sendiri memiliki kemampuan,
akan meningkatkan kemandirian. Jadi ketergantungan pada orang itu akan berkurang karena kitanya lebih percaya diri. Gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, maklum ini tampilan perdana saya secara online menjadi narasumber. Sekali lagi mohon maaf bila mana kurang berkenan. Sekian dari saya, nanti dilanjut kepada pembawa acara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Wow, give applause for narasumber kita pada pagi hari ini. Luar biasa banget atas antusias narasumber pada pagi hari ini. Dapat disimpulkan bahwasannya seminar ini membahas tentang konsep desain energi dan usaha dalam fisika. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang terbagi dalam beberapa bentuk seperti energi nuklir, kimia, kalor, listrik, dan mekanik. Setiap bentuk energi memiliki karakteristik dan penerapannya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, usaha adalah besarnya energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda. Usaha berkaitan langsung dengan gaya dan perpindahan, baik pada bidang datar maupun miring. Secara umum, energi dan usaha sangat penting dalam kehidupan, karena mendukung aktivitas manusia, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong kemandirian dan efisiensi. Selanjutnya, sesi tanya-jawab untuk 3 audiens dipersilakan raise hand atau angkat tangan sebelum dipersilakan. Silakan sebutkan nama dan jurusan dari universitas mana. Izin bertanya, Mbak. Ya, boleh dipersilakan, Mas. Nah, perkenalkan nama saya Adi Supratman dari kelas TI 24B1. Yang pertama saya akan menanyakan tentang energi listrik. Dengan kondisi sekarang banyak energi yang dihasilkan dari panel surya. Apakah panel surya masih bisa menghasilkan energi listrik pada saat kondisi mendung? Yang pertama. Yang kedua, apakah ada batasan panas cuaca untuk pengisian panel surya ataupun solar cell, Mbak? Mungkin itu untuk pertanyaannya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk pada para Suripno sebagai narasumber. Apakah mau ditampung terlebih dahulu atau mau langsung dijawab, Pak? Maka terserah moderator aja. Oke, ditampung terlebih dahulu aja ya, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh banget dipersilahkan untuk audiens yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Ya, boleh, Mas. Mas, selamat pagi Bapak Suripno dan Bapak dosen. Perkenalkan saya Aditya dari kelas TI 24B1. Izin bertanya terkait tadi kan ada menyinggung sedikit tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, yang ingin Betul. saya tanyakan adalah pembangkit listrik tenaga nuklir itu termasuk pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya yang terbarukan apa tidak ya Pak ya? Dan mungkin bisa ini Pak dipaparkan lebih jelas terkait dampaknya atau kekurangannya pemakaian tenaga nuklir tersebut terhadap lingkungan sekitar Pak. Sementara itu Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hadi, atas pertanyaannya. Dilanjut untuk satu audiens lagi, dipersilakan sebelum dijawab oleh narasumber kita. Izin bertanya, Mbak Mawani. Ya, dipersilakan Mbak Zahra. Perkenalkan, nama saya Zara Taskia dari program studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Di era modern seperti sekarang, kebutuhan energi terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada perangkat elektronik, transportasi, dan industri. Dari sudut pandang fisika, apa tantangan terbesar yang kita hadapi dalam memenuhi kebutuhan energi tersebut? Dan solusi apa yang paling realistis untuk diterapkan dalam jangka panjang agar tetap efisien dan berkelanjutan?
Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Adi, Mas Hadi, dan Mbak Jahra atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan akan langsung kita jawab ya, karena untuk kuota hanya 3 audiens. Apabila nanti memungkinkan, boleh kita lanjut untuk menjawabnya ya. Untuk Pak Suripno, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan pertama? Baik, Pak. Siap, insya Allah. Untuk pertanyaannya perlu diulang lagi atau gimana, Pak? Cukup berkaitan dengan panel surya ya. Ya, betul. Ini sepemahaman saya saja. Ketika kondisi mendung atau selagi mendungnya itu masih ada cahaya, menurut pendapat saya itu masih bisa menyimpan energi di sel suryanya, tergantung pada kemampuan atau sensor dari panel suryanya tersebut, sehingga energinya akan tersimpan di sana. Dan kemampuan baterainya ini yang penting, Pak. Jadi dari sel surya itu hanya bisa menyerap, kemudian akan tersimpan di baterai. Nah, kemampuan baterainya ini akan bertahan berapa lama itu ya, termasuk pada motor, mobil yang menggunakan panel surya itu tergantung juga pada baterai, termasuk pada mobil dan motor listrik gitu ya. Kalau baterainya bagus, tentu akan bertahan lama. Tapi kalau baterainya tidak bagus, juga akan cepat ada kasus malah terbakar itu ya. Jadi kembali itu tidak hanya dari unsur sel suryanya, panel suryanya, tapi juga tergantung pada baterainya. Begitu, Mbak. Terima kasih. Pak Adi barangkali kurang puas, mohon maaf gitu ya. Sangat cukup, Pak, atas jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Untuk Mas Adi, apakah ada yang kurang puas atau ada yang mau ditambahkan dari jawabannya dan pertanyaan lagi? Boleh banget. Mungkin cukup itu aja. Oke, sip. Pertanyaannya kedua ya, Mbak ya? Iya, betul, Pak. Yang dari Mas Adi Tia. Ya, betul, Pak. Untuk pertanyaan apakah mau diulang atau cukup? Ya, sebetulnya itu sudah tadi juga saya singgung yang terkait dengan PLTN itu merupakan energi terbarukan, hanya memang resikonya sangat-sangat besar. Kalau teknologi yang kita gunakannya tidak mumpuni, dikhawatirkan akan terjadi kebocoran reaktornya. Jadi kalau bisa PLTN itu tetap dijalankan, tapi dengan syarat agak lumayan ketat persyaratannya, termasuk pemilihan lokasi ya, itu juga sangat mempengaruhi. Jangan sampai kayak di Jepang itu, di Fukushima itu sering terjadi gempa sehingga reaktornya terjadi kebocoran juga. Karena di Indonesia boleh saja, bagus-bagus saja, nggak ada masalah penggunaan PLTN karena itu adalah energi terbarukan dibandingkan menggunakan batu bara itu suatu saat akan habis, tidak bisa diperbarui itu. Maka penggunaan PLTN itu lebih simpel, lebih mudah itu dan hasilnya lebih besar. Hanya kembali masalah teknis untuk penyiapan sampah-sampahnya itu, sisanya itu hasil radioaktifnya itu yang harus diamankan itu, Mbak. Paling itu tambahannya. Makasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, boleh Pak? Atau... Pertanyaan ketiga dari Mbak Zahra, apa tantangan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik ya? Memang kita semakin ke sana, kebutuhan ketergantungan kita kepada energi listrik itu sangat besar, sehingga menurut saya solusinya tadi ada beberapa alternatif sumber-sumber energi yang lain yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan itu. Ya, diantaranya tadi memanfaatkan PLTN yang rencananya pemerintah akan membangun 4 PLTN di tahun 2025 ini. Kekurangannya mungkin dari yang lain gitu ya, dari energi. Saya tertarik malah dengan tadi yang disinggung oleh Mas Adi terkait dengan panel surya. Kita pernah mungkin melihat di Cina itu sedang dikembangkan energi sinar matahari itu
yang sangat besar gitu ya, bahkan sampai punya gagasan membuat matahari buatan itu ya. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Cina. Kita juga apa salahnya mengadopsi itu untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Tapi syukur alhamdulillah kita tinggal di negara tropis, tinggal di sebuah negara yang insya Allah tidak akan kekurangan sinar matahari, sehingga itu bisa dimanfaatkan dengan memperbanyak energi dari sinar matahari itu. Itu tambahannya mungkin Mbak, masih Mbak. Oke, terima kasih atas atas jawabannya, sangat memuaskan dan cukup dapat kita pahami. Tapi saya simpulkan bahwasannya panel surya masih bisa menghasilkan listrik saat mendung selama masih ada cahaya yang bisa ditangkap. Hasilnya tergantung sensor dan efisiensi sel surya. Energi yang dihasilkan panel surya tidak langsung dipakai, tapi disimpan di baterai. Daya tahan baterai tergantung kualitas. Baterai bagus bisa menyimpan energi lebih lama dan lebih aman, tetapi untuk baterai tidak memuaskan kurang bagus, itu cepat rusak, bocor, atau beresiko terbakar, apalagi jika tidak ada sistem. Dalam mobil dan motor listrik, baterai menjadi komponen penting. Semakin bagus kualitas dan manajemen sukunya, semakin aman dan tahan lama. Untuk pertanyaan kedua dari untuk kesimpulannya, pembangkitan listrik tenaga nuklir atau PLTN memang menawarkan energi besar dan efisien, serta tidak menghasilkan karbon, dianggap sebagai sumber energi yang baik. Teknologi ini digunakan untuk tidak mumpuni akan terjadi kebocoran PLTN, itu bisa dijalankan, tetapi harus ketat pemihakannya, contohnya seperti lokasi. Untuk pertanyaan ketiga dari Mbak, kesimpulannya, ketergantungan kita pada listrik atau tenaga itu sangat besar, dibutuhkan alternatif yang kuat dan berkelanjutan. Sekian kesimpulan dari jawabannya. Apakah dari audiens ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi, diperbolehkan? Atau dari narasumber nih mau bagi-bagi informasi terkait pengalamannya saat mengajar, seperti contohnya terakhir Bapak pernah nggak sih punya pengalaman lucu atau unik gitu saat mengajar materi energi dan usaha ini ke siswa? Boleh dong dibagi ceritanya Pak, yang terkesan banget nih saat ngajar. Mungkin banyak cerita kan sebagai siswa dan mahasiswa. Ya, makasih Mbak. Memang saya sendiri kadang banyak terkendala. Terkendalanya terutama bentuk real, dia bicara bentuk real. Kadang kalau menceritakan tentang energi nuklir, kan kitanya sendiri belum tahu itu nuklirnya seperti apa itu Pak. Itu yang kelemahan kami terus terang ya Pak ya, hanya bisanya meraba lewat YouTube atau apa gitu ya, belum pernah melihat langsung secara langsung bentuknya seperti apa itu paling kadang saya sendiri agak miris gitu ya karena segala keterbatasan itu gitu Mbak. Di antaranya itu Mbak. Oke, baik Pak. Mungkin karena kita belum terjun langsung ya ke nuklir tersebut. Wah, apa ya? Kita belum tahu dalam nih. Kita hanya mengetahui di luar, tapi Bapak sangat hebat, sangat luar biasa banget. Sudah bisa memahami ini semua karena kita... Ya, nggak apa-apa Pak. Kami sangat puas dengan materi kali ini, pembahasan saya kita malam kali ini. Oke, untuk audiens ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke Pak, aku mau nanya nih, zaman sekarang kan banyak banget teknologi yang canggih ya Pak. Sebenarnya bentuk perubahan energi apa sih Pak yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ini? Rata-rata dari energi listrik ya Mbak ya. Energi listrik. Di HP kita kan itu ada dari baterai kemudian menjadi energi listrik yang direct current itu menghasilkan sebuah visualisasi ya. Nah, itu dari energi listrik kan Mbak. Kemudian
ketika baterai HP-nya itu habis, kita butuh dicas gitu ya, itu juga melalui energi listrik gitu, di saluran di PLN gitu ya, di chargernya itu, dari mengubah dari energi dari listrik bolak-balik, arus bolak-balik, AC alternating current berubah menjadi arus DC itu di HP kita semua itu ya, termasuk di laptop juga sama gitu. Itu yang paling banyak energi yang digunakan itu. Yang harus disiapkan oleh pemerintah ini pasokan energinya, jangan sampai ya, kita di saat sedang gencar menerapkan teknologi khususnya di bidang internet itu ya, tapi cadangan listriknya terbatas sehingga tidak bisa membuat HP kita nyala, laptop kita nyala, itu kan bahaya itu, Pak. Jadi tidak seimbang dengan kebutuhan saat ini gitu. Ya, Mbak, kurang lebihnya itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk terakhir, banyak banget kan kalau di rumah kita selalu dengar hemat energi ya. Nah, Tapi kita kan harus tetap pengen hidup nyaman loh, kayak pengen nyalain lampu, kipas angin, atau AC gitu kan. betul. Gimana cara kita tuh anak muda bisa lebih bijak menggunakan energi itu tanpa merasa tersiksa gitu loh Pak. Betul. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan agak menarik juga. Kadang HP kita juga itu dengan berbagai tipe kemampuan menyimpan strom ya, kemampuannya itu beda-beda tergantung mAh-nya itu. Nah, kalau bisa yang lebih hemat energi itu yang kira-kira mAh-nya agak tinggi sehingga sekali cas itu udah bisa nyimpen dan kuat tahan lama itu ya. Syukur-syukur bisa seharian. Nah, kemudian ketika kita beraktivitas di luar, mungkin saat itu kamar kita AC-nya sedang nyala, TV-nya nyala, kipasnya nyala atau apa gitu ya. Nah, sebaiknya saat kita meninggalkan ruangan itu harus dimatikan gitu, biar menghemat tagihan energinya. Tadi di soal juga di kuis itu saya tampilkan kalau setrika listrik itu nyala selama 1 jam dengan tarif Rp500 per kWh, itu sudah bisa dihitung berapa energi yang harus dibayar oleh kita. Jadi saya yakin ke depan bukannya tambah murah biaya listrik nih, akan semakin tambah mahal. Iya. Kemarin saja ketika subsidinya dicabut itu ya, kita sempat kelimpungan itu ya, dengan kenaikan tarif listrik kita itu ya. Makanya kalau bisa banyak-banyak berhemat, itu charger jangan nempel terus di stop kontak atau di terminal. Kalau bisa, kalau selesai cabut gitu ya, untuk mengurangi penggunaan daya atau energi yang terbuang. Termasuk barangkali rumah kita instalasi listriknya mungkin sudah terlalu lama itu ya, lebih dari 10 tahun. Itu sebaiknya diinstalasi ulang gitu. Kabelnya mungkin sudah banyak yang bocor, ada yang digigiti tikus dan sebagainya, itu menyebabkan energi banyak yang hilang di jalan itu. Kalau bisa itu diinstalasi ulang untuk pemanfaatan energi yang lebih efisien gitu. Itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Suripno. Sebelum mengakhiri, apakah Bapak ada yang ingin ditambahkan Pak, atau beri motivasi nih untuk kita anak Gen Z? Boleh banget Pak sebelum ditutup. Saya condong tadi menyinggung moto saya yang 5B itu ya. Yang pertama, kita bersyukur, harus banyak-banyak bersyukur. Saudara-saudara sekalian sudah bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Di bawah kita masih banyak gitu, maka bersyukurlah. Cara bersyukurnya itu terutama dengan B yang keduanya itu berusaha. Usahanya itu dengan belajar sambil bekerja mungkin ya. Mungkin dari rekan-rekan ini banyak yang sambil bekerja, maka usahakan itu lebih dimaksimalkan lagi. Kemudian B yang ketiganya adalah setelah berdoa ya, tidak lupa kita berdoa, karena semua yang kita lakukan ini mustahil bisa terwujud tanpa ada pihak yang Maha Agung gitu ya.
Kita mungkin hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Kalau kitanya jauh dari agama ya agak sulit juga gitu ya. Itu tergantung keyakinan kita, agama kita apa, yang penting harus banyak berdoa. Kemudian juga tidak lupa kita untuk selalu berdoa, berusaha, kemudian berbagi terakhirnya itu ya apapun yang kita miliki, mungkin sedikitnya, minimalnya kita berbagi senyuman dengan sesama itu ya, tidak pelit berbagi ilmu, tidak pelit berbagi senyum itu ya, agar kehidupan ini jauh lebih baik dirasakan insyaallah. Pak, itu ya. Amin, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Wah, luar biasa banget yang pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Sukno atas ilmu dan sharingnya yang keren dan mudah dicerna banget. Dibilang kece, sangat kece banget pembahasan kita kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang Amin. sudah aktif dan antusias mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bikin kita lebih paham pentingnya energi dan usaha, nggak cuma di fisika, tapi juga di kehidupan nyata. Sampai jumpa di acara atau seminar selanjutnya. Tetap semangat, belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa usahakan terus energi positif dalam hidup kita. Saya Mawadah, izin undur diri, dan terima kasih saya kembalikan ke Master of Ceremony. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mbak Mawadah yang telah memandu acara inti dengan baik. Terima kasih juga kepada Pak Suripno yang sudah memberikan materinya. Sebelum webinar kali ini ditutup, mari kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh rekan kami, Mbak Silvi. Kepada Mbak Silvi dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita mengakhiri acara seminar ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dengan penuh rasa syukur, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga segala usaha dan niat baik kita selama acara ini berlangsung mendapat keberkahan dan ridho darinya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'na wa ridna ilma. Allahumma inna a'udzubika min ilmi la yanfa'a wa min qalbi la yakhshu'a wa min nafsi la tashba'u wa min da'wati ma yustajabu lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembacaan doa dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita, kepada Mbak Feti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Silvi atas pembacaan doanya. Saat ini kita sudah berada di penghujung acara seminar penerapan peran energi dan usaha dalam menopang kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber hari ini dapat menambahkan wawasan kita semua, serta membuka cara pandang baru tentang pentingnya peranan energi dan usaha dalam menunjang kehidupan kita sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber, dosen pengampu, moderator, panitia, dan semua yang sudah hadir dalam seminar kali ini. Sebelum ditutup, mungkin ada tambahan dari Pak Effendi selaku dosen pengampu fisika kali ini. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja seminar kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi, kepada seluruh peserta diharapkan untuk menghidupkan kameranya. Operator sudah siap? Baik, kita hitung.
1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Saya Hetty Fajrianti selaku MC mewakili panitia yang bertugas dan secara saya pribadi memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan ataupun hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Feti. Terima kasih Pak Suripno atas waktunya. Sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Bye. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.